Ya, halo Sobat Value Investor sekalian, ketemu lagi. Pada pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu valuasi. Ya, Em, memang penjelasan ini mungkin terkesan simple tentang apa artinya valuasi, cuman sebenarnya ini sangat krusial gitu. Sebenarnya simpelnya gini deh. Menurut saya pribadi, valuasi itu bukan sepenuhnya matematis, tapi bukan sepenuhnya art juga. Ya. Jadi valuasi itu menurut saya pertemuan setengah matematis dan setengah art. Di dalam saham kita memang selalu berusaha untuk memvaluasi sebuah perusahaan. Ya, valuasi itu karena saya bilang tadi setengah art, jadi itu dua orang dua orang yang memandang terhadap satu perusahaan, sumber laporan keuangannya sama segala macam, itu bisa berbeda valuasinya karena dia ada sisi artnya. Tapi bukan berarti dia pure full art gitu. Kalau pure full art itu berarti semua pakai perkiraan dan perasaan dia aja gitu kan. Tapi kita tetap ada sisi matematisnya. Tapi bukan juga pure full matematis. Karena kalau pure full matematis, saya sama orang lain untuk menvaluasi satu perusahaan itu nilainya pasti sama. Ya, jadi kalau kayak dibilang matematis berarti semuanya nilainya itu pasti fix gitu, selalu pasti fix, nilainya itu pasti eksak gitu, kayak 2 tambah 2 sama dengan 4 itu udah pasti. Tapi karena ini ada setengah artnya, dan artnya ini semua tergantung dari berbagai sudut pandang pengalaman si penilaian tersebut, inilah yang membuat perbedaan-perbedaan valuasi. Saya beri contoh aja simpelnya. Contoh, kalau jangan, kita nggak usah masuk ke saham deh. Kita contoh terhadap valuasi mungkin kayak ini, ya, remote AC, anggap ya ini remote AC. Remote AC, kalau umpamanya ada yang memvaluasinya itu terhadap cost produksi remote AC itu. Ya, jadi kalau umpamanya remote AC dia punya plastik itu, mungkin kita bisa lihat dia butuh mungkin sekitar setengah kilo plastik. Sedangkan raw material plastik harga 4.000, berarti setengah kilo kan 2.000. Lihat karetnya, karetnya mungkin 100 gram. 1 kilo karet mungkin 1.000, jadi udah 100. Karena tadi udah 2.000 tambah 100 berarti 2.100. Terus kita lihat masukin asumsi-asumsi investasi mesin segala macemnya, manpowernya, labornya, terus dan margin untuk perusahaan itu sendiri. Jadi anggaplah mungkin kalau kita valuasi mungkin costnya mungkin sama sama kok sama marginnya mungkin di angka, anggaplah 3.000. Itu dari satu sisi cara barang itu diproduksi gimana dan bahan-bahan produksi itu apa yang dibutuhkan tuh barang itu. Tentu saja valuasi dengan cara begini kita bisa terapkan pada semua barang-barang yang em, yang masih diproduksi dan terus berjalan produksinya itu. Tapi ada juga orang yang melihatnya, oke, kalau ini remote AC-nya ini dia merek, anggaplah merek Chunghop, dia mencari substitusi atau dia mencari sebelum dia beli barang ini, kayak tadi ya, kalau umpamanya kita nilai tadi dia udah sekitar 3.000, berarti kalau toko menjual dia 3.200 atau mungkin 3.500, mungkin kita mikirnya oh itu kemahalan gitu ya. Kalau mamanya tokonya itu jual di angka 2.000 apa 1.000, oh itu murah karena bahannya sendiri aja itu nggak cukup. Ya seperti itu ya konsepnya. Kalau yang tadi. Nah, balik yang valuasi tentang kalau mamanya kita lihat dengan pembanding sejenis. Remote AC, mungkin ada merek ini, anggaplah ini merek Chunghop gitu. Ada merek B gitu ya. Ada merek A dan ada merek B. Merek A nilainya itu mungkin sekitar 2.000 rupiah, merek B mungkin sekitar 2.500. Anggaplah semua fungsinya sama ya. Kembali lagi kalau kita pakai teknik pembanding ini, usahakan cari sampel yang paling apple to apple. Paling apple to apple ya, meskipun saya tahu dalam saham itu memang nggak ada perusahaan yang sama persis. Selalu yang seperti yang saya bilang dulu, selalu kelemahan dan kelebihan itu pasti ada berbeda gitu, pasti ada perbedaan. Cuman kalau untuk melihat untuk valuasi dengan cara ini, biasa investor tuh mencari barang yang sangat sejenis ya, apple to apple.
Jadi kalau umpamanya merek Cuhop itu tadi kan 2000 2500, kalau umpamanya ini dijual di angka 2000 sampai 2500, mungkin dia bisa bilang fair, wajar. Tapi kalau di atas itu mahal, kalau di bawah itu murah. Terus ada lagi valuasi yang anggaplah ini remote AC ini, anggap dia bisa dia ada nilai komersilnya. Jadi remote AC ini bisa kita pakai untuk menghasilkan uang gitu ya. Contoh kayak remote AC ini ternyata kita bisa sewa-sewakan. Nah, ternyata kalau umpamanya kita sewakan remote AC ini bisa mendatangkan buat kita, anggap 1 tahun di angka, kalau kita sewakan anggap 200. Dan harganya anggap 2000 untuk contoh kali ini. Nah, berarti intinya returnnya itu sekitar 10%. Simpelnya ini ya, kita nggak usah mikir masa return growth-nya dulu tapi memang kalau di perusahaan tetap kita mesti mikir itu gitu ya, gimana dia growth ke depannya. Simpelnya itu. Cuma simpelnya kita biar nggak melebar dulu penjelasan, kita anggap contoh ini dia nggak ada growth dulu. Stabil gitu 10%. Oke. Kalau kita melihat dia 10% dengan modal kita keluarkan 2000, kita cek lagi. Kira-kira pembandingnya mau terhadap apa? Suku bunga, obligasi, biasa sih diambil obligasi jangka panjang ya. Anggaplah obligasi jangka panjang itu cuma bisa berikan kita return 5%. Jadi membeli remote AC ini untuk kita sewakan kembali bisa mendapatkan 10%. Ya, tentu saja dikurangi risknya ya. Risk ternyata kalau pamit nggak ada yang sewa. Cuma kembali lagi, kita hilangkan dulu faktor itu biar gampang dulu kita mengerti konsep kali ini. Jadi kalau pamit udah kita kesampingkan masalah risk itu, em, jadi dia bisa menggenerate return sekitar 10% dari kita sewakan ini. Jadi returnnya itu jauh lebih tinggi daripada obligasi jangka panjang yang kita beli hanya 5% tadi. Nah, itu mungkin cuma 3 biji contoh dari cara valuasi yang biasa dipakai oleh orang. Mungkin masih banyak cara valuasi-valuasi lainnya gitu. Dan sistem valuasi lain. Cuma simpelnya gini. Simpelnya dalam yang saya mau tekankan, dalam kalau kita menvaluasi sebuah perusahaan, kita jangan pernah melupakan em, dasar dari valuasi itu sendiri, ya. Jadi kayak tadi kita lihat, kita mesti pandang dari sudut pandang gimana terhadap valuasi itu, gitu. Jadi supaya kita bisa membeli perusahaan itu dengan murah, kita mesti ada alasan dalam valuasinya itu. Nangkep ya konsepnya teman-teman ya. Jadi kita bisa menangkap alasan itu sehingga kita bisa bilang, oh oke, barang ini ternyata murah gitu. Dan ya strategi-strategi valuasi itu yang membuat perbedaan antara value investing lah dengan benar-benar si garbat dengan growth investing. Jadi itu yang membuat perbedaan. Ada juga yang investasi yang tipenya benar hanya melihat pertumbuhan perusahaan itu. Ada juga yang melihat kemampuan perusahaan itu menggenerate cash ke depannya yang dipresentkan ke sekarang dan lain-lain gitu. Jadi valuasi itu sebenarnya seperti saya mau bilang itu banyak tipenya, cuman seperti yang pada video-video saya sebelumnya, kalau saya pribadi selalu berusaha untuk mencari perusahaan yang real PBV-nya itu jauh lebih murah daripada harga di market dan future per-nya itu yang di bawah 5 daripada harga yang ditawarkan di market. Oke, sampai di sini dulu konsep valuasi kita yang saya mau ajarkan. Di sini saya mau tekankan dasar dari valuasi, arti valuasi itu sebenarnya kayak gimana. Sebenarnya kayak yang tadi saya jelaskan. Jadi teman-teman sekalian jangan bingung-bingung kalau udah mendengar kata valuasi gitu. Karena sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering melakukan itu. Kayak contoh kita mau beli baju lah, kita mungkin mau beli makanan, dari banyaknya makanan kita membandingkan, oh kira-kira murahan ini apa ini gitu. Terlepas dari enak mana gitu ya, terlepas dari apa terlepas dari kesenangan kita terhadap makanan apa. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Kita akan ketemu pembahasan selanjutnya. Bye.